menjadi sumber dari segala aktivitas kita. Artinya kalau hati kita itu bersih, maka yang keluar semuanya adalah bersih dan baik. Maka tidak bisa tidak harus kita hilangkan akhlak-akhlak yang jelek. Kenapa? Karena kita semua, apalagi yang hidup di era sekarang, di mana kita tumbuh ya di sebuah lingkungan yang mana banyak sekali lingkungan ini membentuk karakter kita, yang secara tidak kita sadari seringkali akan membentuk sebuah karakter jelek yang akan terus terpendam di dalam hati kita, sehingga akan membentuk sebuah karakter, sebuah akhlak yang ya sesuai dengan apa kondisi hati kita. Jika dipenuhi dengan karakter ataupun akhlak-akhlak yang jelek, maka yang akan muncul ini adalah kebanyakan akhlak yang jelek. Jadi menjadi tugas kita, kewajiban kita untuk mempelajari apa saja akhlak yang jelek dan bagaimana menghilangkannya. Itu sebagaimana dalam mungkin kajian tema ya di pagi hari ini, yaitu bagaimana kita bisa mengoreksi, bagaimana kita bisa menghilangkan ya hal-hal yang ya, termasuk di situ hal yang banyak yang kita temukan ya, dimanapun ya, di organisasi manapun, termasuk juga khususnya di Rizky Lakat Jaya ya. Itu saya kira dimanapun itu ada yang namanya bagaimana ada di antara ya bagian-bagian dari suatu organisasi ini yang menjadikan sebuah penghambat yang menjadikan tujuan-tujuan dari organisasi itu tidak bisa diraih secara baik. Justru bahkan bisa membahayakan dari dalam, membahayakan tujuan ataupun kekompakan dari sebuah organisasi, yaitu sumbernya dari akhlak yang jelek, yaitu adanya orang-orang yang narsistik, orang-orang yang punya sikap membanggakan diri, merasa dirinya penting, ya punya sikap takabur, yang merasa dirinya adalah orang paling senior, paling hebat. Artinya tidak punya sikap ataupun sifat tawadhu di dalam dirinya, yang pernah kita bahas ya tentang takabur dan tawadhu. Dan juga ada juga hal-hal di mana sifat-sifat khianat, sifat riya, sifat tasonnuh, sifat kepura-puraan, sifat munafik, itu seringkali ada ya, dimanapun ya, akan kita jumpai orang-orang semacam ini. Artinya apa? Bahwa itu semua siapapun, apalagi di zaman sekarang, akan punya sifat-sifat semacam itu, karena memang kondisi itu akan secara sengaja tidak membentuk kita semacam itu. Dan dengan ngaji ini kita akan tahu mana-mana yang sebetulnya itu adalah tidak baik, mana-mana yang harus itu kita keluarkan, kita bersihkan dari hati kita. Jadi yang namanya sifat takabur, sifat sombong, sikap riya, suka pamer, sikap ujub, merasa penting, merasa bangga ya dengan prestasinya ataupun prestasi orang lain. Kadang-kadang orang tidak punya prestasi tapi merasa punya prestasi. Sifat munafik ya, sifat kepura-puraan, sifat sifat sombong tadi ya. Kemudian tidak punya sikap tawadhu, jadi lawan daripada sombong. Kemudian ghadab, mudah emosi, mudah tersinggung. Itu semua ya, itu adalah sifat-sifat jelek yang mana satu sama lain itu terkait. Satu sama lain itu jika ada di dalam diri itu juga saling terkait dan akan muncul ya. Munculnya tadi itu untuk secara kita menanggulangi ya,
untuk memberikan terapinya tadi, bagaimana agar sikap itu tidak muncul, maka benih-benih di dalam hati kita, akhlak-akhlak jelek tadi suka harus dibersihkan, tidak bisa tidak. Jadi kalau kita membahas tentang sikap mental di dalam sebuah organisasi ya, para anggotanya, di antara person-personnya itu macam-macam ya memang. Dan itu tidak bisa tidak, harus ada kajian-kajian, harus ada upaya-upaya, pembekalan-pembekalan agar sifat-sifat semacam itu bisa lepas. Dan itu tidak mudah, tidak sekali dua kali ya. Harus terus menerus ya. Itu rutin dilakukan. Kenapa? Karena itu tidaklah sebuah gampang untuk menghilangkan hal yang sudah melekat kuat, yang sudah terinstal kuat di dalam hati. Jadi pernah kita membahas tentang sikap godop ya. Sikap godop yaitu orang yang suka emosi, orang yang gampang emosi. Dimana pernah kita bahas bahwa triggernya, penyebab daripada itu ada beberapa. Yang mana yang umum, yang banyak terkait dengan sebuah organisasi, sebuah kumpulan bersama ya. Di situ adalah diantaranya adalah takabur. Sumbernya itu adalah karena sombong dan juga ujub. Yang kedua adalah ujub, merasa bangga, merasa penting. Kemudian juga dikarenakan adanya permusuhan, adanya rasa dendam satu di antara yang lain. Itu biasanya umum, ataupun hasud, sikap hasud. Itu di antara trigger-triggernya. Jadi orang yang merasa tinggi hati, yang merasa takabur, merasa sombong, merasa dia lebih mulia, lebih senior dan sebagainya dari orang lain. Dimana kemarin pernah kita bahas, orang yang seperti itu akan sulit menerima nasihat, akan sulit menerima kebenaran, akan sulit menerima sebuah fakta kebenaran. Kenapa? Dikarenakan dia telah menutup diri, ya. Dia telah menganggap bahwa orang lain, bahwa dirinya ini akan, jika kenyataan itu diterima, jika kebenaran itu diterima, jika dia merasa dirinya akan terhina, akan merasa rendah. Nah, ini adalah sebuah masalah ya. Sebuah masalah, sebuah hal tadi, ada penyakit hati, penyakit mental yang tidak bisa tidak harus kita bersihkan. Dan itu satu sama lain terhubung. Jadi kalau kita jumpai di antara teman kita ya, di antara person-person satu sama lain ini seringkali ada ketidaksinkronan, ketidakharmonisan. Itu biasa pangkalnya itu tidak jauh dari itu. Dari hati yang mana di situ ada sikap takabur, ada sikap riya, ada sikap ujub, ada sifat nifak ataupun munafik. Dan itu pangkalnya satu sama lain terhubung, bahwa orang yang katakanlah jadi ya suka marah ataupun mudah tersinggung, itu karena faktornya diantara karena merasa tinggi, merasa lebih senior, sehingga orang lain yang memberikan masukan ataupun apa saja kebenaran yang datang dari orang lain yang dianggap lebih rendah dari dirinya, dia akan menolak. Kemudian juga jadi dia akan merasa harga dirinya akan rendah, akan direndahkan, sehingga akan muncul emosi. Kemudian juga ujub, merasa bangga, merasa penting. Itu juga demikian, bahwa ketika orang punya sikap demikian, itu akan mudah sekali ya, tersulut, akan mudah sekali untuk gampang tersinggung, karena merasa bahwa prestasinya ataupun harga dirinya itu seakan-akan direndahkan oleh orang lain. Kemudian juga faktor-faktor kembali bahwa
yang namanya takabur, yang namanya ujub tadi. Jadi sekali lagi ujub, takabur, munafik ya, kepura-puraan ya. Itu semua adalah akhlak-akhlak yang yang sangat-sangat tercela yang harus kita bersihkan. Kemudian jika kita tahu, ini sebetulnya pembahasannya agak panjang. Sebetulnya kalau membahas 1% mungkin tidak cukup, tapi kita berusaha untuk lebih mengambil garis besarnya ya. Jadi rentetannya itu panjang, jadi satu sama lain juga terhubung. Jadi rekan-rekan semuanya, sekali lagi bahwa kemarin kita membahas tentang sikap takabur, bahwa takabur itu sebagaimana sabda Nabi, la yadkhulul jannah man fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibri. Tidaklah akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sekecil biji atom sikap sombong. Kalau dari sini berbahaya sekali bagaimana bahayanya seseorang yang punya sikap sombong. Kenapa kok tidak bisa masuk surga? Kenapa? Karena sikap sombong ini akan menutup semua pintu-pintu surga. Apa pintu-pintu surga? Pintu-pintu surga adalah akhlak-akhlak yang baik. Di antaranya bahwa ketika seorang ini takabur, ketika seorang yang sombong, maka dia tidak akan bisa menerima kebenaran. Dia tidak akan bisa menahan emosinya. Dia tidak akan mampu untuk menerima nasihat. Dia tidak akan mampu untuk mencintai orang lain sebagaimana dirinya. Dia tidak akan mampu untuk menahan amarah ya. Tidak akan mampu untuk menghargai orang lain. Dan itu semua ya, inilah yang menutup tadi pintu-pintu surga tadi, itu gara-gara satu sifat saja, yaitu sifat kibri tadi. Yang mana dari sikap kibri tadi itu akan berdampak pada banyak sekali ya, banyak sekali hal ya, yang merusak ya di dalam diri kita, yang akan menjalar pada penyakit-penyakit lain di dalam hati, karena satu sama lain akan terhubung. Rekan-rekan semuanya yang kami hormati, jadi ada sikap itu banyak kita temui ya. Ada di antara sebuah organisasi ada orang yang menganggap dirinya paling senior, dirinya paling penting ya. Merasa bahwa dirinya ini yang layak untuk selalu ya dihargai. Ya, ini karena sikap apa? Kan ada sikap takabur pada diri, sikap ujub pada dirinya, kemudian sikap riya yang ada pada dirinya. Yaitu riya itu apa? Riya itu ada pengertian daripada mencari pangkat di hati orang lain. Dengan kepura-puraannya, dengan segala perilakunya ya, agar orang lain ini percaya pada dirinya dia orang baik. Dengan segala kepura-puraannya agar terkesan bahwa dirinya ini punya image yang baik. Itu semua akan terkumpul di dalam seseorang, maka kibri ya, sifat takabur, sikap riya, sifat munafik, kepura-puraan, kemudian sikap riya tadi, maka akan membawa pada sebuah mental disorder yang parah yang disebut dengan narsistik. Dan ini itu bukan sebuah, kalau di dalam mungkin dari sisi ilmu psikologi, itu seakan-akan sebuah kelainan ya, sebuah kelainan yang dianggap ini sulit
ataupun dianggap hampir tidak ada obatnya, tidak ada, dianggap ini sebuah kelainan. Padahal itu bukan kelainan, itu adalah penyakit. Pangkalnya penyakit hati yang mana penyembuhannya, terapinya harus sifat-sifat itu dihilangkan dulu. Bagaimana sikap takabur dihilangkan? Kemarin kita membahas bahwa kalau kita tahu bahwasanya takabur ini justru akan mencelakakan kita, tidak akan menjadikan kita bisa masuk surga. Dan takabur ini adalah tidak layak disandang oleh seorang hamba, karena takabur ini adalah sifat yang khusus disandang oleh Allah, sehingga Allah akan benci ketika ada seseorang menyandang sikapnya. Itu bisa diterapi, ya, yaitu dengan dua hal, yaitu secara ilmu, bahwa kita harus tahu bahwa diri kita itu adalah manusia yang hina, tidak punya kemampuan apa-apa, aslinya semua dari Allah. Kemudian juga bahwasanya kita itu banyak dosa, kita itu adalah makhluk yang hina. Jika kita itu tidak punya akhlak yang baik, maka kita itu tidak ada bedanya ataupun bahkan lebih parah daripada binatang. Kemudian dari sisi dampaknya, ya, banyak sekali dampak buruknya. Tadi rentetannya ketika seorang tadi punya sikap takabur, maka dia akan sulit, ya, mengontrol diri dari emosinya. Dia akan sulit untuk menerima, ya, kebenaran atau menerima nasihat ataupun menerima fakta yang tidak dia sukai, yang dianggap akan menjadikan dirinya ini rendah. Kemudian juga dia tidak akan dia akan bisa mencintai orang lain sebagaimana dirinya sendiri. Ini penanganannya diantaranya harus diinstal yang namanya sikap tawadhu. Sebagaimana dalam sebuah hadis, ya, idza tawadhal abdu rafa'allahu, bahwa jika seorang hamba ini bertawadhu maka Allah akan mengangkatnya. Tapi sebaliknya, ketika seorang ini bertakabur, orang ini takabur, sombong, maka Allah akan menghinakannya, merendahkannya. Jadi itu bahaya sekali yang harus kita takutkan, ya, dampaknya, resikonya. Kemudian juga dari sikap takabur tadi akan membentuk akhlak-akhlak jelek tadi yang harus kita pikirkan. Kemudian juga bahwa kerugian ataupun dampak dan konsekuensinya tadi, bahayanya bagi kita. Jadi dari satu sikap saja takabur saja sudah bisa akan merusak banyak akhlak, banyak hal, banyak kepribadian di dalam diri kita itu yang akan rusak. Belum lagi ketika sikap riya ditambah dengan sikap riya, yaitu sikap dalam hal ini, riya tadi kan ingin mengambil ataupun ingin mendapatkan pangkat di hati manusia dengan apapun, tentu dengan ibadah atau dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi ketika seseorang punya sikap riya, apalagi digabungkan dengan sikap takabur, maka di situ dia juga tidak akan mau dianggap orang lain melihatnya itu rendah, melihat orang lain menilai dirinya ini tidak kompeten dan sebagainya. Maka dia akan menolak, akan berusaha untuk dianggap sebagai orang yang kompeten, orang yang penting, apapun dilakukannya dengan segala kepura-puraannya. Dan ini sekali lagi itu parah, ya, kalau sudah itu sudah terkombinasi antara, ya, takabur dan riya tadi. Di
di situ muncul yang namanya kepura-puraan kemunafikan. Itu di mana-mana. Ya. Jadi rekan-rekan semuanya bahwa yang hal-hal semacam itu akan bisa kita jumpai di mana-mana. Dan itu letaknya sekali lagi bahwa tugas kita semuanya ini adalah untuk terus belajar, untuk terus mengkaji agar bagaimana kita tahu mana-mana di dalam diri kita sifat-sifat semacam itu dan akan kita bersihkan ya, hati kita dari sikap-sikap ataupun sifat-sifat semacam itu. Jadi untuk menghilangkan tadi banyak pernah kita bahas juga bagaimana takabur kita hilangkan, yaitu kalau kita tahu bahwa kerugian dari takabur tadi dampak-dampak buruknya, segala resikonya, tentu harus kita lakukan upaya untuk agar kita hilangkan, yaitu dengan dengan menginstal tadi sikap tawadhu. Sikap tawadhu yaitu merasa bahwa orang lain yang lebih baik daripada diri kita. Jadi kita tidak pernah merasa bahwa kita lebih baik. Itu tidak gampang. Definisi itu ya tidak segampang aplikasinya, tidak segampang dalam penerapannya. Bagaimana bisa menginstal itu tadi? Yaitu tentu saja harus kita terus melatih diri bahwa kita itu bukanlah siapa-siapa, orang lain yang lebih mulia daripada kita. Jadi itu bisa dibuktikan apakah kita itu sudah terinstal itu, maka pembuktiannya ya di alam nyata atau ketika kita berinteraksi ya dengan sesama, ketika kita bermasyarakat itu akan terlihat apakah sudah terinstal belum. Ketika kita di dalam sebuah diskusi, apakah kita bisa menerima ketika kita dikatakan pendapat kita itu kurang relevan, ataupun dikatakan kita itu tidak tepat ya, apa yang kita sampaikan ya, pendapat kita ini disalahkan dan sebagainya, ya, itu akan terbukti apakah sudah terinstal, apakah dengan kita dianggap tidak tepat ya, tidak punya pendapat yang baik, pendapat yang tidak relevan dan sebagainya, kemudian kita emosi ya, kita tidak bisa menerima, padahal kenyataannya memang seperti itu. Dan ini akan terbukti apakah itu masih ada kalau kita emosi, kita tersinggung sehingga sampai bahkan dilampiaskan dengan kita bantah dan akhirnya terjadi perbantahan, debat kusir dan sebagainya karena kita tidak bisa menerima bahwa kita itu disalahkan. Ini berarti ya jelas sekali bahwasanya itu tidak terinstal sama sekali dalam diri kita. Jadi itu perlu latihan, perlu upaya-upaya ya, agar itu terinstal dalam diri kita bahwa orang lain ya, adalah yang lebih baik dari kebenaran. Itu bukanlah dominasi kita, bahwa kita itu bisa salah, perilaku kita itu bisa salah. Jadi orang lain yang memberikan masukan, orang lain jadi menurut pandangan kita justru orang lain ini lebih baik. Bisa jadi orang lain ini pendapatnya justru banyak lebih baik daripada diri kita, sehingga kita bisa mengambil ya, Pak Ega, bisa siapa saja orang yang memberikan masukan kepada kita hargai, itu bisa kita terima, tidak kok mentang-mentang karena diri kita itu lebih senior, kita itu lebih berpengalaman misalnya, ataupun cara pendidikan kita itu lebih tinggi, kita lebih tua dan sebagainya. Jadi kalau itu bisa kita terapkan, siapa saja memberi masukan kita tidak marah, siapa memberi kritik kita tidak marah, itu berarti sudah terinstal yang namanya sikap tawadhu di dalam diri kita. Artinya bahwasanya karena kan kita merasa
posisi kita itu lebih rendah daripada orang. Inilah adalah sikap tawadu. Kemudian tadi riya. Jadi bagaimana agar kita menghilangkan sikap riya, sikap agar dipandang positif ya, di hadapan orang, agar image kita itu terlihat baik di hadapan orang. Sikap riya ataupun sikap tasannuf, sikap nifaq, sifat munafik, kepura-puraan, itu sebuah sikap yang sangat-sangat indah, sikap yang sangat tercela yang harus kita hilangkan juga. Ini faktor-faktor ini tadi sudah merusak banyak sekali. Saya menjumpai dalam organisasi saya pun banyak yang seperti itu, dan tidak gampang untuk membina ataupun bagaimana agar mengikis ini sedikit. Karena tidak gampang orang yang sudah kuat ketika install sifat semacam itu. Mohon maaf tadi putus ya. Mohon maaf ini tadi kabelnya sempat putus. Nah, jadi sekali lagi sikap narsistis ya, kemudian adanya sikap mudah emosi, mudah tersinggung, kemudian ada sikap khianat ya, tidak adanya amanah. Ini adalah sebuah perilaku, sebuah akhlak-akhlak yang hina, yang tercela. Ini adalah penyakit, dimanapun ada penyakit. Jadi sikap khianat banyak terjadi dalam sebuah organisasi itu. Seseorang yang tidak punya tanggung jawab, seakan di awal itu komitmennya seakan ya semangat ya, kelihatan betul-betul, tapi ketika di tengah perjalanan ya hilang begitu saja, tidak ada kontribusi yang nyata, dan hasilnya pun jauh daripada yang diharapkan. Itu banyak terjadi. Itu adalah sikap khianat, sikap-sikap yang sangat-sangat tercela. Jadi sikap khianat ini adalah sikap orang munafik yang harus kita hilangkan. Jadi sikap khianat ini ada bukan sikap seorang mukmin sejati. Jadi ini sangat merusak. Jadi sikap apa yang harus kita punya, yang harus kita ini harus sikap amanah. Sikap amanah yaitu punya sikap menepati janji, kemudian jujur, punya integritas, kemudian juga sikap sekaligus apapun ya akan diperjuangkan, plus menjaga keprawiraan, menjaga harga diri. Karena kalau kita punya harga diri, maka kita ini akan menolak ataupun akan enggan dianggap sebagai orang yang tidak punya komitmen, tidak punya tanggung jawab, tidak punya sikap ksatria. Sikap ksatria itu sikap apapun ya, akan dilakukan selama kebenaran yang diperjuangkannya ini, sebuah cita-cita yang diperjuangkan ini memang betul-betul sebuah sikap yang baik, maka harus diperjuangkan. Itu adalah sikap ksatria. Ini adalah sikap syaja'ah, sikap tadi amanah, syaja'ah, itu harus ada di dalam seseorang yang mukmin sejati. Kenapa? Dikarenakan lawan daripada mukmin sejati adalah sikap-sikap munafik, sikap orang munafik. Mana sifat munafik ini adalah kepura-puraan, sikap tidak ada komitmen, tidak ada tanggung jawab, tidak punya sebuah sikap gentleman, sikap jujur, integritas,
Ini adalah di dalam agama hal-hal yang seperti ini, sikap-sikap yang tercela semacam itu harus ada kewajiban kita untuk menghilangkannya. Kenapa? Kalau itu terus bersarang dalam diri kita, maka kita akan terus mengumpulkan, akan terus mengakumulasi dosa-dosa kita. Karena itu adalah sebuah hal yang membahayakan, akan merusak sekali bagi diri kita maupun orang lain, bagi sebuah organisasi. Jadi sebetulnya kalau kita ingin sekali, sebetulnya saya itu satu persatu tapi tidak mungkin, bahkan satu sifat saja itu secara detailnya termasuk juga bagaimana terapinya ini tidak cukup 1 jam kalau betul-betul kita bahas ya secara detail ya. Kemudian juga betapa banyak ya akumulasi dari sifat-sifat itu yang terkumpul ya di antara manusia yang membentuk kepribadian semacam itu, dan itu perlu untuk kita bersihkan. Dan sekali lagi bahwa mungkin di forum ini tidaklah cukup ya sekali pertemuan kita bahas, tapi paling tidak bahwasanya intinya secara garis besar bahwa sikap takabur, kemudian riya, kemudian ujub, merasa diri penting, merasa punya prestasi, kemudian sikap khianat ya, tidak punya kesetiaan, tidak amanah, tidak bisa dipercaya, tidak punya komitmen yang kuat, tidak punya tanggung jawab, ya, tidak punya sikap syaja'ah. Itu semua ya, jika terus ada di dalam hati kita, tidak kita bersihkan, maka selama itu kita akan mengumpulkan, kita akan termasuk orang-orang pendosa. Kita akan dicatat dari kemaksiatan yang walaupun itu tidak muncul ya di dalam sikap, tapi itu selama masih bersarang di dalam diri kita, maka kita punya dosa, yaitu pertama dosa karena membiarkan itu ada dalam diri kita tidak kita hilangkan. Tidak ada upaya untuk mempelajarinya, bagaimana cara menghilangkannya. Kemudian juga itu jika kita biarkan berpotensi bikin dosa-dosa lain yang berupa tindakan-tindakan, berupa sikap-sikap yang secara zahir akan tampak. Jadi sekali lagi sikap ghadab ya, mudah tersinggung, mudah marah, itu biasanya pemicunya tadi itu sangat terhubung sekali dengan takabur tadi. Kemudian juga ada yang namanya ujub tadi ya, itu juga menjadi pemicu kuat, merasa penting, merasa dirinya punya prestasi, itu juga pemicu kuat orang akan mudah emosi. Jadi sikap mengendalikan emosi, pernah kita bahas bahwa sebuah hal yang sangat-sangat dituntut ataupun diutamakan di dalam ajaran agama adalah pengendalian emosi. Memang emosi manusia itu pada dasarnya semua punya emosi, tapi yang dimaksud di sini pengendalian emosi itu adalah emosi yang tidak pada tempatnya, yaitu emosi yang mana itu tidak terkait dengan sesuatu yang hakiki, yang esensi, yaitu suatu yang memang itu kebutuhan kita, memang itu sebuah perintah agama, itu adalah sebuah yang esensi. Kita patut emosi misalkan jika ada ajaran agama yang direndahkan, kita patut emosi ketika kita ini dizolimi orang ya. Tapi kalau emosi tadi yang dimaksud di sini bisa kita mengendalikan emosi, yaitu emosi-emosi yang mazmumah ya, emosi-emosi yang tercela, yang harus dikendalikan. Di sini ada yang tidak terkait dengan sebuah hal yang esensi, yaitu hanya terkait dengan masalah gengsi saja, ketersinggungan karena bahwa kita tidak dihargai, karena kita dianggap lemah, dianggap bodoh, kita
dianggap tidak relevan, ya. Bahkan kenyataan bahwa perilaku kita itu memang tidak baik, ya. Itu emosi-emosi semacam itulah yang seringkali itu banyak dikalang di banyak orang, ya. Yang terbanyak itu tidak terkait sama sekali dengan hal-hal yang esensi. Jadi hanya mungkin masalah tadi, ya, masalah lebih senior, ya, tidak dianggap senior, tidak dianggap penting, tidak dihargai secara, ya, sesuai yang diharapkan. Ini adalah yang oleh agama diperintah, kita diperintah untuk menahannya. Dan itu tidak gampang, ya. Jadi kalau emosi, ya, ghadab itu sudah betul-betul kuat di dalam diri kita, maka kita diperintah untuk bagaimana untuk kekuatan ataupun daya dari emosi tadi kita berusaha kita perlemah, karena itu perintah agama, karena itu akan merusak. Jadi kita kalau mau berpikir bahwa dampak kalau kita itu suka melampiaskan emosi kita terhadap hal-hal yang tidak esensi, hal-hal yang tidak fundamental, hanya karena ketersinggungan, hanya karena mungkin ya sebatas hal yang tidak ada kepentingan agama sama sekali, ya, di situ. Jadi sesuatu yang tidak dianggap baik oleh agama, sesuatu yang tidak dianjurkan, tidak perintah, ya, untuk dilakukan oleh agama, suatu yang oleh akal kita itu dianggap sebagai sebuah kebaikan, itu tidak ada terkait dengan itu semua, ya. Kemudian kita gampang emosi dengan hal-hal yang di luar itu semua. Nah, inilah yang berbahaya. Inilah yang harus kita pikirkan dampaknya. Kenapa? Ya karena seringkali persahabatan, seringkali disharmoni dalam sebuah tim, ya, dalam sebuah pergaulan, dalam sebuah tujuan itu bubar. Itu keharmonisan itu hilang. Bahkan di dalam rumah tangga pun itu juga demikian, karena hal-hal kecil kadang ketersinggungan, bukan tidak ada hal yang prinsip sebetulnya. Ketersinggungan karena emosi, kemudian dibalas dengan emosi lagi, ada perdebatan yang saling debat kusir dan sebagainya, ya. Ataupun walaupun mungkin tidak dilampiaskan secara verbal, ya, secara terus terang, tapi bisa disimbolkan dengan keengganannya untuk mengikuti, ya, untuk mengikuti langkah-langkah yang sebetulnya harus kita jalani. Istilahnya ngambek dan sebagainya itu banyak kita jumpai dikarenakan adanya ini tadi, ya. Jadi bagaimana agar daya ghadab, ya, di dalam hati kita itu bisa kita eliminir, ya, bisa kita kekuatannya kita kurang, kita perlemah. Dengan apa? Ya dengan upaya kita paksa diri kita, ya. Yaitu pertama memikirkan dampaknya. Dampaknya jelas bahwa kalau kita mudah sekali melampiaskan emosi yang tidak perlu, itu banyak sekali dampak permusuhan, mungkin di citra kita juga akan buruk, ya, di hadapan orang lain. Kemudian juga kita upaya kita tadi, ya, itu upaya kita agar itu bisa kita hilangkan ataupun kita perlemah, ya, dengan langkah-langkah kita paksa diri kita. Jadi kita berusaha terus untuk agar kita redam ketika itu timbul emosi, karena kita direndahkan, karena kita dikritik, karena kita biasa, ya, kita itu mudah tersinggung, kita tahan diri kita sekuatnya. Dan itu adalah sebuah proses yang harus kita jalani untuk bisa terinstalnya sifat hilmi, ya. Sifat hilmi itu apa, ya? Sifat lemah lembut, sikap penyabar di dalam hati kita, ya. Jadi untuk bisa itu kita paksa, akhirnya
ya dalam sebuah proses selama kurun waktu tertentu akan terbiasa, karena terbiasa bisa mengontrol emosinya, karena terbiasa bisa untuk tidak tersinggung, akhirnya akan mudah nanti, akan terinsan nama ilmu. Kalau sudah punya sifat ilmu akan mudah kita mengontrol emosi, kita akan bisa apapun ya, hal-hal yang selama ini gampang menyinggung diri kita, itu kita akan bisa menolak ya, bisa untuk mengeliminir itu semua. Jadi sekali lagi ini mungkin waktunya tinggal 1/4 jam ya. Mohon maaf karena saya tuh kadang ini kalau materinya ini sangat padat, itu kadang saya bingung mulai dari mana ini, karena untuk satu persatu yang menjelaskan satu persatu tidak cukup waktunya. Jadi saya ini tadi mohon maaf ini mulai dari mana ataupun ini tadi, sehingga yang saya sampaikan mungkin kadang tidak bisa urut ya, tidak bisa sistematis ya. Jadi mohon maaf, ini saya sampaikan hanya garis besarnya ya. Jadi saya tidak bisa di forum ini menjelaskan secara rinci, mungkin di forum-forum ya selanjutnya kita bahas secara detail ya, karena memang untuk membahas tentang akhlak ini tadi harus kita bahas satu persatu ya. Nah, sehingga pemahaman dan juga penanganannya ya, prakteknya itu akan bisa lebih sistematis ya. Dalam prosesnya juga akan lebih optimal hasilnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya sejauh ini. Mohon kalau ada pertanyaan yang saya sampaikan ini masih mungkin membingungkan, masih belum jelas ya, masih belum jelas arahnya ini kan, saya sebetulnya ini tadi agak bingung juga ini untuk bagaimana bisa sistematisnya. Jadi sekali lagi mohon di ini ya, sisa waktu ini mohon ada pertanyaan mungkin yang bisa disampaikan, mohon monggo. Oke, monggo Mas Dwi ya. Mas Dwi Wibowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak, ini temanya introspeksi diri ya? Ya, introspeksi diri agar Ya, bagaimana tadi ya tadi ya. untuk introspeksi diri itu kan harus bertawadhu ya Pak. Ya. Nah itu saya pengaplikasiannya itu masih bingung bagaimana itu Ya. tawadhunya itu seperti apa gitu loh Pak. Ya. Ya, baik. Jadi sekali lagi bahwa pengertian tawadhu itu menganggap bahwa diri kita itu tidak lebih baik daripada orang lain, tetapi orang lain yang lebih baik daripada diri kita. Artinya secara harfiah maknanya adalah merendahkan diri kita, bukannya merendahkan dalam arti secara fisik ya, tapi kita merasa diri kita itu tidak lebih mulia daripada orang lain, tidak lebih baik daripada, tapi justru orang lain yang lebih baik. Mungkin kalau kita membahas ini tadi, banyak orang mungkin kok bisa begitu ya? Itu pembahasan dianggap mungkin agak asing, tapi jelas bahwasanya itu ada perintah agama ya. Bagaimana dalam sabda Nabi, man tawadhu'a rafa Allah, barang siapa yang bertawadhu maka Allah akan mengangkat dirinya. Yang merendahkan dirinya, yang menganggap orang lebih mulia, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Dan ini kebanyakan orang sekarang itu seakan sudah hilang, sudah tidak ada, ataupun menganggap itu sudah tidak relevan ya.
Kalau bisa itu kesombongan ataupun ke apa namanya, keegoan itu harus kita tunjukkan. Kadang seperti itu. Tapi jelas ini kita menunjukkan sebuah fakta di dalam agama kita bahwasanya yang harus kita lakukan, bahwa kalau kita punya lawan dari tawaduk tadi, sikap takabur, maka harus kita hilangkan. Dengan apa? Ya tadi pertanyaannya, aplikasinya bagaimana? Ya dengan sudut pandang tadi bahwa orang lain lebih baik daripada kita. Kalau kita sudah punya bisa menganggap demikian, dan itu tidak gampang, harus kita paksa bahwa kita itu lebih rendah, bahwa misalkan Mas Dwi ini bagi saya itu lebih baik daripada saya, lebih mulia, lebih baik daripada saya. Maka ketika itu tertanam di dalam diri saya, maka saya tidak akan semena-mena pada Mas Dwi, saya tidak akan suka merendahkan Mas Dwi, saya akan memberikan respek, memberikan penghormatan yang semestinya pada Mas Dwi. Saya tidak akan mengumbar apa namanya nafsu amarah saya akan bisa mengontrol, saya akan bisa berperilaku yang sebagaimana mestinya, yaitu menghormati orang lain, tidak merendahkan orang lain, menganggap orang lain ini lebih terhormat daripada saya. Nah, ini adalah sebuah hal yang besar. Jika kita punya sikap itu, maka ada banyak sekali perubahan-perubahan besar, karena kita akan bisa mencintai orang lain sebagaimana mencintai diri kita. Kita akan bisa mudah ya menahan amarah kita karena kita menghargai orang lain. Kita akan bisa punya sikap kesatria karena menganggap bahwa diri kita itu tidaklah orang yang patut ya untuk mencari kebanggaan, untuk minta dihormati dan sebagainya. Kemudian juga kita akan lebih respect ya, menerima pendapat orang lain, bisa menerima kebenaran. Jadi ini adalah sikap itu jika tertanam dalam diri kita, otomatis maka takabur ini akan hilang berganti dengan tawadhu. Dan ini akan merubah banyak sisi dalam kehidupan kita. Itu dari sisi itu saja ya, tawadhu itu saja. Sehingga banyak aspek-aspek lain yang akan menular ya, akan bisa mempengaruhi aspek-aspek lain dalam diri kita. Maka perilaku kita itu akan banyak sekali berubah ya, kalau kita punya sikap tadi, sikap tawadhu. Itu beda halnya dengan tema di dalam tema kali ini, pertemuan kita kali ini, di mana kita juga membahas ada problem-problem, ada mental disorder ya, ada akhlak-akhlak yang seperti itu. Jika itu terakumulasi dengan sikap yang lain, sikap takabur, dengan sifat khianat, dengan sikap riya, maka ujung-ujungnya menjadi sebuah kepribadian yang mana ada kepribadian narsistik, kepribadian yang suka tersinggung, kepribadian yang sulit untuk diajak maju, kepribadian yang tidak punya tanggung jawab, tidak punya komitmen, tidak punya jiwa kesatria untuk memperjuangkan sampai titik terakhir. Dan itu semua pangkal ataupun sumbernya dari hati kita. Yang pertama kali ya, ini yang pernah kita bahas juga, yaitu tentang bagaimana agar sikap takabur ini kita hilangkan, sikap ujub kita hilangkan dulu, kita ganti dengan sikap yang sikap tawadhu tadi. Dari sikap tawadhu saja itu akan bisa merupakan perubahan yang besar sekali. Jadi kenapa seseorang ini bisa diterima di masyarakat, kenapa seseorang bisa diajak maju, itu pangkalnya pertama karena apa? Karena tawadhu itu adalah pangkal akhlak yang paling utama dari seorang muslim, adalah tawadhu. Jadi ketika ini pernah ada pengalaman ya. Jadi saya pribadi itu pernah dipermalukan itu di depan forum, di depan orang banyak, di sebuah forum. Saya tidak tahu, mungkin saya itu salah ketika saya mengucapkan sesuatu, mungkin ada menyinggung seseorang tokoh, sehingga tokoh tersebut itu secara terang-terangan ya menuduh saya ini orang yang tidak kompeten, orang yang bodoh, orang yang ya pokoknya saya dihinakan di depan orang banyak. Tapi untungnya saya pernah belajar ini, saya pernah ngaji, sehingga yang saya rasakan ya mungkin terlintas, mungkin sempat muncul
rasa tersinggung ya, emosi di hadapan orang, dipermalukan di hadapan orang banyak. Sehingga karena ada sudah sedikit banyak pernah saya mempelajari itu, sehingga saya pikir ini, pertama saya berpikir ini kalau saya ladeni, saya tunjukkan fakta sebenarnya, ini sama saja saya mempermalukan tokoh tersebut di hadapan orang. Sebaliknya yang terjadi, orang akan semakin marah, akan semakin mungkin akan terjadi perdebatan, dan saya tidak akan, saya memandang bahwa saya tidak pantas sebagai mungkin orang yang usia jauh di bawah usia beliau itu membantah ya, bertengkar di hadapan orang. Maka saya merasa malu juga, dan juga sekali lagi bahwasanya saya menghormati beliau, mungkin saya yang salah, dan juga bahwasanya beliau bagaimanapun adalah tokoh yang harus saya jaga ya. Saya jaga harga dirinya di hadapan orang. Tidak apa-apa saya direndahkan, tidak apa-apa, karena saya memang rendah. Kan bagi saya orang lain semua itu lebih tinggi derajatnya daripada saya ketika itu. Sehingga itu tadi, untungnya saya pernah mempelajari, saya pernah belajar, saya pernah mengkaji, sehingga alhamdulillah di hadapan sebuah tantangan seperti itu tidak sampai terjadi hal-hal yang mungkin kalau saya bayangkan, saya tidak pernah mempelajari itu, bisa rame itu, bisa tidak karu-karuan ya, bisa akan terjadi sebuah huru hara mungkin, karena saya merasa dipermalukan, saya harga diinjak-injak di hadapan orang, mungkin saya ngamuk dan sebagainya ya. Nah itu salah satu contoh ya, satu bentuk daripada satu saja sifat yang jika itu tertanam di diri kita itu manfaatnya besar sekali, dampaknya besar sekali. Ya, saya kira itu ya Mas Dwi ya, paling tidak seperti itu. Saya harap juga ada teman-teman ini tidak hanya di forum ini ya, melalui via Jabri, monggo. Oke. Mas Rizky monggo. Ini walaupun mungkin waktu agak mepet ya, apa bisa dijawab, dilanjutkan ke Jabri. Ya. Ya, saya akan seperti itu. Jadi tadi pembahasan ngedinya kan lebih kepada diri kita ya. Kalau ini kepada lawan, jadi kita yang berhadapan dengan orang-orang di sekitar tersebut, kita yang berhadapan dengan orang-orang yang berada di sekitar tersebut, bagaimana? Contoh kita berhadapan dengan orang yang hipokrit ya, atau orang yang munafik. Mungkin ya kita dalam sebuah perjalanan bersama atau kerjasama atau mungkin dalam sebuah komitmen bersama, tapi orang ini memang tidak kompeten, tidak istilahnya ya tadilah macam-macam sikap munafik itu seperti apa? Bagaimana kita responnya, sedangkan kita juga tetap pada tujuan yang sudah kita komitmenkan. Ini kan jadi serba repot ya, karena kita di sisi lain harus tetap untuk memperjuangkan tujuan kita, di sisi lain kita digembosi gitu kan dalam perjalanan ini ada repot. Terima kasih. Ya tentu saya pertama harus kita punya sikap sabar ya, menghadapi ini sebuah cobaan besar, sebuah organisasi. Dan kalau kita bicara tentang seseorang bagaimana bisa berubah ya, kita berpikir semacam itu, maka tidak harus ada kajian terus menerus, kajian yang mendalam agar bagaimana bisa hilang. Itu kalau kita mau terus bersama, kita mau merubah yang bersangkutan. Tapi kalau tidak ada semacam itu, tentu keputusan berpaling kembali pada panjenengan. Udah. Pada matiin ya. Rekornya.